publik bisa paham situasi dan MK juga mau mendengar. Terserah Anda sudah ambil putusan 3-4 hari yang lalu, tapi dengan gugatan kami ini, kami berharap Anda tidak main-main dengan konstitusi dan undang-undang. Itu yang paling penting ya. Motif yang saya duga sebagai dasar kenapa ini terjadi adalah pertama keinginan Jokowi dan rezim oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Bersikap pragmatis sekaligus menjadi partai yang tersandra, pimpinan yang tersandra oleh oligarki. Ini nanti Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, maka kita ingatkan Pak Prabowo supaya berhenti menjadi pimpinan partai pragmatis. Saya mulai dengan judul ya, biar runut mudah-mudahan, harapannya begitu. Bahwa judul webinar kita sore ini adalah Sidang Gugatan Batas Usia Capres Cawapres titik 2 MK dan para pendukung adalah konstitusi. Kita sengaja menempatkan tanda seru lebih dulu dibanding tanda tanya. Karena kita memang masih ada constraint waktu menunggu nanti hari Senin putusannya itu apa. Tapi kenapa kita pakai tanda seru? Karena dari informasi yang beredar, lalu dari kelakuan rezim ini yang sudah dikuasai oleh oligarki termasuk MK, maka sebetulnya putusannya itu akan nanti menguntungkan rezim dan Gibran. Tapi agar tidak menjadi delik ya kita masih nanya lah gitu. Memang potensi keputusan itu ada 3. Pertama, permintaannya dikabulkan menjadi 35 tahun. Kedua itu ditolak. Ketiga bisa ada alternatif, yaitu disebutkan nanti pernah menjabat menjadi kepala daerah. Nah ini bisa juga nanti menjadi putusan MK. Tapi apapun itu, maka dengan judul ini harapannya sebetulnya publik bisa paham situasi dan MK juga mau mendengar. Terserah Anda sudah ambil putusan 3-4 hari yang lalu, tapi dengan gugatan kami ini, kami berharap Anda tidak main-main dengan konstitusi dan undang-undang. Itu yang paling penting ya. Jadi karena itu kita mulai mencatat setelah tadi judul, kita bicara motif. Motif yang saya duga sebagai dasar kenapa ini terjadi adalah pertama keinginan Jokowi dan rezim oligarki untuk mempertahankan kekuasaan.
Kemudian yang kedua, ada kekhawatiran nanti kalau sudah lengser itu akan digugat secara hukum, maka perlu pengamanan. Pengamanannya itu adalah dengan menempatkan orang-orang yang nanti kalau terpilih itu bisa mengamankan kedudukan dan posisinya. Syukur kalau bisa tetap dominan ya. Kalau anak dengan bapak itu satu paket, jadi harapannya juga tetap dominan. Nah, yang ketiga berburu rente. Jadi atas dasar 3 motif ini yang minimal ya. Jadi ada upaya mempertahankan kekuasaan oligarki, dominasi oligarki, ada kepentingan mengamankan diri dari gugatan hukum, termasuk sebenarnya kalau kita bilang tadi para pendukung itu, kita tidak cuma bicara Presiden Joko Widodo ya, tapi sejumlah menteri yang misalnya terlibat dalam menghisap rakyat pada saat kita menderita COVID misalnya, itu ada yang korupsi malah ya. Ada menteri-menteri yang bunuh rente misalnya, ada yang mengatakan BUMN, ini semuanya satu paket para pendukung ya. Jadi kita berharap kita memperhatikan motifnya ini apa. 3 hal tadi. Kemudian modusnya seperti apa? Modusnya itu seperti kita tahu bahwa MK tidak berwenang, atau kalau masih punya moral itu tidak akan coba cawe-cawe untuk membuat kebijakan atau norma baru dengan menyatakan tadi menerima perubahan menjadi 35 tahun minimal misalnya, atau menambahkan kata-kata bahwa kalau pernah menjabat kepala daerah maka boleh mencalonkan diri menjadi cawapres misalnya. Nah, ini tidak akan dilakukan MK. Ya, kalau itu konsisten dengan aturan main yang sudah disepakati, yang merupakan konsensus nasional melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Itu dasar hukumnya. Dan paling penting juga kita ingatkan supaya MK itu memperhatikan amanat reformasi. Kenapa sampai ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN misalnya? Karena pada saat itu terjadi pemusatan kekuasaan ya di satu tangan, yaitu presiden, sehingga semuanya itu seolah menjadi instrumen untuk bagaimana agenda-agenda presiden itu bisa terlaksana. Nah, ini sudah terulang. Artinya kalau seandainya MK yang lahir dari reformasi ya, reformasi yang memang kita luluhkan, kita jadikan rujukan, dan banyak MPR dan turunnya di undang-undang itu menjadi rujukan kita berkehidupan berbangsa dan bernegara, itu akhirnya nanti ditanggapi oleh MK, maka di samping menjadi pengakuan konstitusi, maka Jokowi dan para pendukungnya dianggap sebagai pengkhianat reformasi juga begitu. Nah, jadi kembali tadi kepada modus ya, bahwa karena memang tidak punya wewenang untuk membuat norma undang-undang ya, yaitu tadi gugatan PSI, seandainya nanti Senin ini dikabulkan sebagian atau dengan akrobat kata-kata bahwa sepanjang pernah menjadi kepala daerah maka boleh mencalonkan diri sebagai cawapres misalnya, maka itu sebetulnya MK sudah mengkhianati konstitusi, mengkhianati perannya sebagai lembaga yudikatif, dan juga mengkhianati reformasi. Nah, inilah modus yang sedang kita hadapi itu. Yaitu modus bagaimana menghalalkan segala cara ya, rezim ini menghalalkan segala cara, mengkhianati konstitusi, melanggar undang-undang, membunuh demokrasi, menyuap atau mengintervensi MK misalnya dengan sudah lebih dahulu diberi gratifikasi berbagai fasilitas melalui turun ketiga dari Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 24 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 7 2020. Ini juga sudah terjadi sebetulnya. Kemudian juga menyandra pimpinan partai.
kemudian memanfaatkan dana pengusaha atau oligarki. Itulah modusnya. Jadi dengan kita paham motif, lalu kita lihat modus, maka potensi akan karena memang melakukan segala cara mengkhianati konstitusi, menyandera pimpinan partai, maka sangat besar kemungkinan putusannya adalah bahwa nanti batas usia bisa turun atau dibuat norma baru dengan mengatakan kalau pernah menjadi kepala daerah maka boleh menjadi calon wakil presiden atau malah calon presiden. Itulah yang kita khawatirkan dan itulah yang kita ingatkan bahwa kalau Anda di MK melakukan itu, maka kembali ke judul tadi, Anda sudah kami anggap sebagai pengkhianat konstitusi dan sekaligus pengkhianat reformasi dan pengkhianat demokrasi. Anda membunuh demokrasi karena putusan yang Anda ambil itu lebih mementingkan kepentingan Jokowi dan rezim oligarki. Nah, untuk kita pahami sebetulnya memang yang menggugat itu adalah PSI. Tapi PSI itu adalah Gibran, Gibran itu adalah Jokowi. Jokowi itu adalah bagian dari oligarki. Itu jadi satu paket ya, supaya paham juga kita ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir saya kira penting untuk kita ingatkan kepada partai atau capres yang akan menerima manfaat dari putusan ini, ya, bersikap pragmatis sekaligus menjadi partai yang tersandra, pimpinan yang tersandra oleh oligarki. Ini nanti Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, maka kita ingatkan Pak Prabowo supaya berhenti menjadi pimpinan partai pragmatis. Kemudian juga kalau tersandra harus berani melawan penyandra itu. Jangan justru bersikap pragmatis untuk menerima begitu saja kebijakan atau putusan MK yang sebetulnya tidak punya wewenang untuk membuat norma atau kebijakan terkait undang-undang, tapi karena sifatnya itu sekedar menang, tapi dengan menghalalkan segala cara, maka Anda sebetulnya tidak beda dengan pengkhianat konstitusi, pengkhianat reformasi, dan pengkhianat demokrasi juga. Nah, mumpung belum mendaftarkan calon ke KPU, saya kira masih ada kesempatan Pak Prabowo untuk introspeksi dan memperbaiki rencana. Ya, seandainya pun nanti MK memutuskan bahwa ini nanti akan memihak kepada kepentingan oligarki, tapi karena semangat Anda untuk melakukan perbaikan, silakan saja itu ada umur yang turun dan Gibran eligible untuk dicawapreskan, tapi mestinya Pak Prabowo itu menolak karena ada yang lain. Ya, tapi kalau Anda akhirnya juga hanya bersikap pragmatis atau mungkin juga tersandra, maka Anda sama saja. Nah, kalau sudah seperti itu, kepada rakyat kita ingatkan, ya, rakyat itu supaya paham bahwa capres ini, cawapres ini adalah capres yang memang menjadi hasil dari putusan MK yang mengkhianati konstitusi, mengkhianati reformasi, dan mengkhianati demokrasi. Dan karena itu tidak layak untuk dipilih. Ya, saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada rakyat. Tapi kembali lagi bahwa kita bicara seperti ini, kita konsisten dengan konsensus nasional. Kita punya Undang-Undang Dasar 1945, kita punya TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang reformasi dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Maka mari ini kita lanjutkan. Kalau tidak, saya kira rakyat akan bangkit untuk melawan dan akan meneruskan perjuangan ini sampai akhirnya, ya, seperti tuntutan dari petisi 100,
agar Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia itu segera menjalani proses pemakzulan. Saya kira ada partai-partai yang diharapkan juga akan berubah sikap, misalnya itu adalah PDIP. Kalau PDIP dan sejumlah partai yang pro perubahan dan perbaikan, pro reformasi itu bersatu, maka pemakzulan itu tinggal menghitung hari. Ya, mari kita galang semua kekuatan rakyat dan partai-partai reformis untuk menghentikan gerakan oligarki ini dan segera memulai proses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.